Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 20 Maret 2024. Yang dimana ini adalah analisa untuk kita sama-sama menyiapkan apa yang akan terjadi nanti dini hari pada saat FOMC meeting. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Oke. Update dulu untuk yang terakhir kemarin pada saat live ya. Kemarin jika kalian ada yang ikut ambil posisi buy di sini ya di harga 2150 itu kalian sudah gain 60 pip, bahkan gain sampai berapa ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gain kalian itu adalah bisa sampai 77 pip kemarin jika ada yang ikut ambil posisi buy. Dan kemarin pun sebenarnya ada konfirmasinya jika kalian ingin ambil posisi ya. Yang dimana konfirmasinya itu ada di time frame 15 menit di jam 10 malam di sini sebenarnya ya. Ini sebenarnya tidak saya masukkan sebagai konfirmasi karena ini terlalu besar ya, terlalu besar. Karena ini terlalu besar dan harga juga langsung retest lagi sekali kan. Dan di sini sebenarnya baru ada konfirmasi untuk kita bisa nge-buy di sini. Tapi nggak tahu jam 10 malam ada nggak yang ambil buy posisi di sini ya. Karena lumayan ini dari jika ada yang ambil buy dari 2151, gainnya adalah sampai 78 pip. Dan sekarang jika ada yang masih hold, ini masih running 72 pip. Jika masih ada yang ambil ya. Dan untuk sekarang berarti sekali lagi ya, saya sudah berulang kali bilang tembok besar dari 2150 sampai 2145 merupakan tembok yang sangat luar biasa besar bagi para buyer ya. Itu merupakan tembok yang sangat signifikan yang kita sudah lihat berulang kali bahwa keinginan buyer untuk membeli di range itu pasti ada. Ini sudah terbukti selama 4 kali berturut-turut ya. Pada saat di tanggal 7 Maret, kemudian kemarin pada saat tanggal 18 Maret, dan kemudian kemarin 19 sebanyak 2 kali ya. Jadi bisa dibilang sebanyak 4 kali kejadian ketika harga masuk ke dalam range area 2150 sampai 2145, orang-orang itu bagi yang nge-sell akan langsung close posisinya, dan bagi orang-orang yang ingin nge-buy pasti akan menanti di sana. Ya, jadi otomatis harga akan bergerak ranging seperti yang sudah saya katakan, akan bergerak ranging menjelang dari FOMC. Sebelum saya bahas FOMC ataupun persiapan FOMC nanti ya. Di sini saya mau kasih lihat dulu untuk dari segi daily ya. Dari segi daily kita bisa lihat kalau penurunan daily kemarin itu lumayan dropnya dan ditutup dengan candle bearish ya. Berarti kalau dilihat kemarin kan itu candlenya bearish dan 2 hari yang lalu itu candlenya bullish, dan ini sama-sama punya rejection bawah yang cukup besar. Jadi potensinya adalah ini bisa bergerak cukup naik sepertinya ya, cukup naik. Tapi ingat, kita punya candle di tanggal 15 Maret itu ekor atas sangat luar biasa besar ya, ekor atas sangat luar biasa besar. Jadi bisa dikatakan kalau sebenarnya masih ada chance penurunan untuk XAU USD sebenarnya ya. Dan kalau dilihat juga dari weekly ya, weekly kita punya lagi 2 hari karena hari ini ada FOMC, kemungkinan weekly ya bisa saja ngetes 2140 loh. Ya, ini saya cuma perkiraan aja sih, bisa sampai 2140 ya. Tapi kalau dilihat dari segi hourly ya dan juga H4, ini kan harga sedang berusaha untuk kena lagi ke dalam area 2166, yang dimana ini adalah perpotongan dengan garis trendline ya, dan harga sekarang berusaha naik sampai ke 2160 ya. Kalau sekarang saya pribadi pure hari ini tidak akan ada open posisi ya. Semua open posisi sudah saya close, semua di major pair sudah saya close semua. Di XAU saya sempat juga ada open di XAG, saya close semua posisinya kemarin sore. Jadi hari ini saya sudah tenang untuk melihat market nanti malam ya. Jadi sekarang kemarin pada saat saya live itu kan sudah saya kasih kisi-kisi sedikit apa yang akan dibicarakan oleh FOMC ya, yang ada 5 hal ini, dari pemotongan suku bunga, tingkat inflasi, unemployment, spending, dan GDP. Oke, sekarang saya akan bahas ya. Tapi sebelum itu, untuk hari ini kita sama sekali nggak ada berita sebelum FOMC, pure ya, nggak ada berita sama sekali sampai nanti malam
Ingat ini FOMC-nya jam 2 pagi WITA ya, jam 2 pagi WITA atau enggak di jam 1 WIB. Dan kemudian pressconnya, lebih tepatnya pada saat Jerome Powell itu presscon itu jam setengah 3 WITA atau enggak di jam setengah 2 WIB ya. Jadi kalau kalian yang ingin melihat pergerakan market di jam tersebut atau kalian yang ingin nonton Jerome Powell berbicara ya, silahkan pantengin di YouTube-nya Federal Reserve, itu akan dikasih tahu pasti tentang Jerome Powell-nya. Kemudian jika ingin melihat pergerakan market, tunggu di jam segini ya. Ini jam-jam kita, lebih tepatnya jam-jam bagi kalian yang puasa, ini kan sepertinya jam menjelang sahur kan. Ini ya bisalah kalian bagi yang puasa ingin melihat pergerakan market sambil persiapan sahur bisa melihat pergerakan market ya. Dan sekarang oke, saya akan bahas dari ini, saya baru nemu ya. Kemarin sebenarnya saya sudah download gininya, economic projection-nya pada saat Desember 2023 kemarin. Saya lupa naruhnya di mana, pada saat saya cari ternyata ketemu ya. Jadi kemarin pada saat saya live itu maunya saya bahas tapi saya lupa naruhnya di mana, akhirnya baru sempat sekarang. Nah, di sini ini merupakan economic projection kemarin pada saat di bulan Desember 2023 ya. Kalau kita lihat ini, kalian bisa lihat kalau tingkat GDP ya diperkirakan mediannya itu nanti di di Desember 2000, kok Desember lagi. Di tahun 2024 diperkirakan akan growth dari 1,4. Ya, kalau kalian ingat growth GDP di Amerika itu kan di angka 3,2 kemarin. Ya, berarti diperkirakan sampai akhir tahun 2024 ini data gini ya, Desember 2023 ya. Karena nanti malaman kita punya data terupdate economic projection. Oleh karena itu kita akan lihat apakah economic projection yang akan keluar nanti malam akan ada perbedaan atau enggak. Ini kan Desember kemarin. Dan nanti malam akan keluar. Otomatis kita akan melihat perbandingannya. Yang mana yang direvisi naik, yang mana direvisi turun, dan yang mana yang tidak ada revisi sama sekali. Itulah mengapa kemarin saya ada buat ranking 1-5 di sini ya. Di sini kalau pada saat kemarin diproyeksikan di Desember 2023 ya, di tahun 2024 growth GDP-nya di Amerika itu akan ada di angka 1,4 ya. Diperkirakan sih range-nya itu dari 1,2 sampai 1,7 ya. Itu untuk growth dari GDP-nya. Kemudian untuk dari tingkat penganggurannya sendiri diperkirakan akan di angka 4,1%. Dan untuk range-nya dari 4 sampai 4,2%. Kalau kita lihat untuk GDP-nya tingkat pengangguran di Amerika itu kan kemarin terakhir pada saat data NFP itu kan di angka 3,9%. Nah, itu hampir mendekati target projection ekonomi ya, itu hampir kena. Kemudian selanjutnya adalah PCE inflasi ya. Inflasi sih diperkirakan akan, nah ini lucunya ini ya, untuk inflasi diperkirakan akan PCE-nya diperkirakan akan turun ke menjadi 2,4. Kalau nggak salah PCE kemarin year on year-nya itu di angka 3, berapa ya kemarin ya, saya lupa ya, 3,1 kalau nggak salah ya. Itu sudah mulai perlahan-lahan turun sih ya. Lalu selanjutnya ada core PCE diperkirakan akan di angka 2,4. Nah, untuk Federal Funds Rate ini diperkirakan akan turun menjadi 4,6% ya. Lebih detailnya ini kalian bisa lihat di sini. Di sini kalau dilihat dari data GDP. Dari data GDP di sini tahun 2024 diperkirakan ada di sekitaran angka ini, di angka 1,4. Kemudian dari tingkat pengangguran diperkirakan di angka 4. Kemudian PCE inflation akan di angka 2, sekian mendekati 3. Kemudian core PCE diperkirakan di angka 3, di angka 2, tadi di angka 2, sekian ya. Kemudian Federal Funds Rate. Nah, ini sekarang akan saya bahas ya. Untuk ini kan yang Federal Funds Rate, itulah kenapa kemarin saya taruh di ranking nomor 1. Karena kalau dilihat di sini data proyeksi ekonomi kemarin pada saat Desember data yang ini ya, sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sebanyak 6 member FOMC itu menyatakan bahwa ingin melakukan pemotongan suku bunga sampai ke angka 4,6%. Ini kan 4,5 lebih dikit ya.
4,5 lebih dikit ya, sampai ke 4,6% lah bisa dibilang, 4,6 ataupun 4,75. Sehingga makanya kalau sekarang kan suku bunga di Amerika kan di angka 5,25 kalau nggak salah ya. Ya, 5,25 sampai 5,5. Jadi kalau dilihat penurunannya itu adalah bisa dibilang 75 basis point ya, dari 25 turun lagi 25 itu 5%, turun lagi 5 lagi itu di 75 dan turun 25 lagi itu di 4,5 ataupun 4,6. Ya, intinya sebanyak 75 ataupun 70 basis point pemotongan suku bunga untuk sampai di akhir tahun 2024. Dan makanya ya, kalau dilihat jika sampai nanti malam ini data pemotongan suku bunganya ataupun proyeksi tentang suku bunganya ini berubah datanya ya. Kalau dilihat terakhir ini kan 6 member nih. 6 member diperkirakan di pemotongannya hanya akan sampai di angka 4,6%. Jika nanti subuh dini hari ini berubah datanya ya, dari yang 4,6 berubah menjadi 4,7 ataupun menjadi 4,8, itu akan menjadi bullish yang sangat signifikan bagi USD. Kenapa? Berarti diproyeksikan untuk di tahun 2024 hanya 1 atau 2 kali pemotongan suku bunga. Ya, 1 atau 2 kali pemotongan suku bunga. Ataupun 3 kali, tetapi nominalnya berapa? Ya, nominalnya berapa? Nominal saya rasa itu berapa kali pemotongan suku bunga saya rasa tidak terlalu penting. Yang penting adalah berapa nanti di sini. Berapa dominan dari member FOMC ingin berada di angka berapa suku bunganya nanti di tahun 2024 ini ya. Ini 2024. Jika flat tetap di 4,6 di sini, berarti USD tidak akan terlalu kuat juga ya, mungkin akan cenderung flat juga. Tapi misalnya ini naik di sini ya, jika rata-rata nanti orang yang memilih untuk suku bunga itu lebih tinggi lagi ya, di sini misalnya ada member 7 atau enggak 6 orang yang lebih tinggi di sini, berarti itu kan di angka sekitar 4,7 atau enggak 4,8 tadi yang saya bilang. Berarti dari 5,5 penurunan menjadi 4,7 atau 4,8 ya, walaupun itu hanya sebanyak 70 basis point ya, 70-75 basis point, kemungkinan akan terjadi 2 atau 3 kali ya. Nanti kita akan lihat nih yang mana yang paling banyak suku bunganya. Untuk saya pribadi ya, ini kan untuk 1 tahun ke depan ya, 1 tahun sampai 2024. Saya rasa saya pribadi di sini agak sulit untuk menentukan mediannya di mana. Tapi kalau dilihat dari data inflasi ya, dari data inflasi yang terakhir di sini ya, ini kan tidak terlalu kelihatan data inflasinya ya. Di sini kan cuma kelihatan PCE inflation kemudian core PCE. Data inflasinya sendiri di sini tidak dikasih lihat kayaknya ya. Core PCE ya, di sini nggak dikasih lihat untuk data PCE lagi apa namanya, data inflasinya nggak kelihatan. Tapi kalau dilihat dari growth yang sudah kita tahu, yang pertama GDP di Amerika itu sudah mulai melambat ya, sudah mulai berkurang sedikit dari kemarin 5% drop sampai 3,3 dan drop menjadi 3,2, yang dimana itu berarti sudah hampir mendekati target The Fed ya, yang dimana The Fed menginginkan kan itu adalah penurunan pelan-pelan ya, tidak ekstrim banget. Kemudian dari segi tingkat pengangguran itu sudah hampir mendekati target The Fed juga, yang dimana sekarang 3,9, ini akan mendekati 4,1 ya. Kemudian yang problem adalah PCE inflasi dan core PCE-nya, ini yang problem ya. Dua ini yang dimana ini juga faktor penting sebenarnya. Dua ini yang menjadi faktor saya rasa tidak sejalan dengan keinginan The Fed. Jadi GDP sudah mulai sejalan, tingkat pengangguran sudah mulai sejalan, tetapi PCE inflasi dan juga core PCE inflasi di sini agak sedikit bandel bisa dibilang ya. Jadi kalau dengan data tersebut kayaknya dengan juga tingkat inflasi kemarin adalah 3,2% ya, belum bisa berhasil turun di bawah 3% ya. Jadi saya rasa untuk data Federal Funds Rate di tahun 2024 nanti pada saat keluar datanya ini ya, economic projectionnya,
saya asumsikan sih akan berada di angka 4,7 atau 4,8 ya. Sekitaran 4,7 atau 4,8. Saya rasa 4,6 di sini agak terlalu berat ya. 4,6 di sini saya rasa agak terlalu berat. Kemungkinan di angka 4,7 atau enggak 4,75 atau 4,8 itu lebih make sense. At least sudah di bawah 5% ya. Yang pastinya pasti akan ada penurunan suku bunga di bawah 5%. Saya rasa itu 5% itu sudah terlalu tinggi. Jadi at least kalau nggak salah ya, itu adalah saya asumsikan itu adalah di sekitaran angka 4,7 tadi dan juga 4,8. Kalau sampai tidak berubah di 4,6 itu saya rasa ya beda berarti ya. Itu kan ini kan pandangan Bank Sentral. Ini kan saya cuma lihat data sekilas doang. Tapi kalau saya ngelihatnya sih di sini kemungkinan akan ada kenaikan pemotongan suku bunga ya. Penurunan tepatnya, penurunan jumlah pemotongan suku bunga. Bukan kenaikan. Kenaikannya itu maksudnya dari 4,6 menjadi 4,7, itu maksudnya saya naik ya. Jadi jika sampai sana ya, berarti otomatis USD akan menguat. Nah, selain dari Federal Funds Rate, kita juga perlu lihat ini berubah nggak data GDP-nya. Jika data GDP direvisi naik nanti pada saat data yang baru keluar, economic projection-nya, dan juga tingkat pengangguran di sini diperkirakan akan direvisi naik, direvisi tetap, dan juga PCE ini direvisi naik, wah ini akan menjadi dampak yang sangat signifikan bagi USD menguat, ya. Berarti otomatis kalau GDP direvisi naik, PCE inflation direvisi naik, dan juga core PCE inflasi direvisi naik, dan tingkat pengangguran tetap 4,1, maka itu akan menjadi dampak yang sangat bullish signifikan bagi indeks dolar di sini ya. Jadi saya rasa itu untuk pembahasan dari economic projection kemarin Desember 2023. Jadi saya rasa sih untuk nanti malam ya, yang saya proyeksikan itu, yang saya asumsikan hanya pemotongan suku bunga itu saya rasa akan berkurang ya. Dari 4,6 ke 4,7 atau 4,8. Kemudian yang saya bisa kasih tahu lagi adalah ini tingkat pengangguran saya rasa tidak akan berubah. Dan yang direvisi saya rasa lebih ke PCE dan juga core PCE. Jadi yang berubah nanti malam itu kalau nggak salah ya, ini asumsi saya aja, adalah PCE ini ya, PCE inflasi, core PCE inflasi, dan juga Federal Funds Rate. Saya rasa ini akan berubah angkanya. Dan jikapun ini berubah naik semua, ini kita bisa melihat XAUUSD untuk pertama kalinya bisa drop di bawah 2145. Yang dimana berarti otomatis ya, dengan adanya revisi seperti ini, berarti the Fed masih akan mempertahankan suku bunganya untuk cukup tinggi, dengan data inflasi yang diperkirakan akan masih cukup tinggi juga. Jadi itu akan menjadi dampak yang kurang bagus untuk gold, yang dimana tadi saya bilang akan pertama kalinya turun di bawah 2145 ya. Dan dimana otomatis berarti nanti malam Jerome Powell akan mengatakan hal-hal tersebut ya. Dimulai dari tadi yang saya bilang ya, suku bunganya berapa, lalu juga tingkat inflasi kemarin kan naik dari 3,1 menjadi 3,2. Lalu core PCE-nya juga naik. Kemudian GDP-nya sudah mulai turun, tingkat pengangguran sudah mulai naik juga. Nah, kemungkinan untuk masalah Jerome Powell nanti di sini ngomongnya itu tergantung dari pertanyaan reporter. Ya. Pertanyaan dari jurnalis ya, seperti biasa lah ya pada saat press con ini kan. Bagi kalian yang belum pernah nonton, jadi cobain nonton YouTube-nya Federal Reserve ya pada saat press con di sini. Itu kan pada saat setelah Jerome Powell menyatakan statement, ya selesai statement kan ada sesi tanya jawab. Nah, tanya jawabnya itu, tanyanya itu ditanyakan oleh para jurnalis, lebih ke wartawan ya, wartawan kayak dari CNBC, Bloomberg, lalu Financial apa gitu saya lupa. Jadi ketika ada pertanyaan dari wartawan dan jawaban dari Jerome Powell itu sedikit berubah dari pernyataan yang sebelumnya, nah itu yang bahaya ya. Makanya itu nanti malam kalau kalian ingin begadang ataupun pada saat kalian menyiapkan sahur bagi yang puasa, ingin melihat pergerakan market ya silakan ya, tinggal lihat aja marketnya. Tapi saya tidak terlalu mementingkan apa kata-kata The Fed. Saya lebih mementingkan nanti di sini
berapa angkanya yang keluar nanti malam ya, karena ini akan menjadi faktor fundamental yang sangat kuat bagi XAUUSD ke depannya. Apakah kita akan melihat XAUUSD akan naik sampai ke 2200 atau untuk pertama kalinya kita akan melihat koreksi yang sangat dalam bagi XAUUSD. Jadi kalau kalian ingin scalping di XAUUSD, consider bahwa kalian punya batas sekarang, yaitu adalah jika 2160 lewat, kalian punya batas di 2166 dan batas kalian juga ada di tengah-tengah, yaitu di garis trendline. Dan jikapun kalian ini ingin ngebuy, harga bergerak turun, batas kalian sekali lagi adalah sampai di 2145. Ya. Tengah-tengah ada di 2153. Jadi silahkan kalau kalian ingin trade, sekali lagi jaraknya itu adalah sekarang maksimal. Ini sebelum news ya. Sebelum news, sebelum tengah malam nanti, dan sebelum jam 10 malam. Ini dari 2145 sampai 2166. Kalau sebelum news 2166 lewat ataupun 2145 lewat, sebaiknya kalian jangan trading. Ya, saya rasa untuk hari ini kalian bisa trading dengan range dari 2166 sampai 2145. Udah itu aja. Kalau kalian merasa itu terlalu lebar, bisa disempitkan di 2160 sampai 2150 ya. Jadi sekitar 100 pip itu kalian bisa tradingkan kalau merasa range yang saya kasih yang pertama di sini itu terlalu lebar ya, silahkan. Kalau kalian ingin trade pada hari ini, saya rasa di sini tidak ada yang bagus sih ya. Untuk masalah ini nggak ada yang bagus banget. Bahkan sampai di 65 pun nggak ada ya. Nggak ada yang bisa dipakai untuk trading ya. Saya rasa nggak bisa ini. Tapi nanti kalau misalnya nanti sore pada saat saya live itu ada setup, mungkin saya akan entry mungkin ya. Tapi kalau nggak ada, saya skip, benar-benar skip. Oke. Jadi sekian aja ya untuk analisa XAUUSD hari ini dan juga pembahasan dari economic projection dan potensi ya perubahan dari data-data economic projection untuk nanti malam ya. Jadi sekian aja untuk analisa pada hari ini, dan jikapun kalian ada pertanyaan seputar analisa nanti ataupun seputar economic projection yang sudah saya sampaikan di sini, kalian bisa tanyakan nanti pada saat saya live nanti sore ya. Tentunya live-nya di YouTube karena masih banyak banget yang nanya ini live-nya di mana ya. Kalian nontonnya di YouTube ya berarti ini live-nya di YouTube ya, nggak ada di tempat lain. Oke, jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini dan juga sekaligus pembahasan FOMC. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan jikapun kalian tidak sempat nonton live nanti sore ya, kalian silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan saya balas di malam hari ya. Jadi sekian aja dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.